Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya Daryanto sebagai moderator sekaligus pemateri 2. Saya Robert Sabda. Saya Rafli Surya Ramadan sebagai pemateri 2. Pemateri 3, sorry. Saya Dr. Larbi sebagai pemateri 4. Saya Dargo Santosa sebagai pemateri 1. Sebelum kami mulai pematerinya, saya mengucapkan kepada Ibu Indah Lestari terima kasih sekaligus dosen pengampu mata kuliah aljabar linear dan matrik. Baik teman-teman, sebelum dimulai, kelompok kami memiliki 5 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pembahasan materi dan soal. Sesi kedua adalah sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Sesi yang ketiga ada sesi tanggapan. Sesi selanjutnya ada sesi kritik dan saran. Sesi kelima ada penutupan. Sekarang langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, pembahasan materi dan soal. Saya persilakan Indah Santosa untuk memulai. Oke guys, di sini ada definisi sistem. Sistem merupakan sekelompok komponen dan elemen yang mempunyai fungsi masing-masing yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama. Pembicaraan tentang sistem seringkali melibatkan pembicaraan tentang sinyal. Sistem dikenali dari sinyal yang dikeluarkannya, dan sistem diamati karena ada dinamika sinyal. Masukan dan keluar sistem berwujud sinyal. Masukan dari sistem audio adalah sinyal magnetik dari pita, kaset, dan keluarannya adalah sinyal suara. Oke, next dong. Selanjutnya ada sistem linear. Sistem linear adalah sistem dengan sifat khusus berupa linearitas. Artinya hubungan masukan dan keluarannya bersifat linear. Jika digambarkan pada grafik, hubungan itu berupa garis lurus. Namun gambaran grafis berupa garis lurus hanya berlaku pada saat sistem berada pada kondisi mantap state atau steady dan bukan pada kondisi transisi atau transient. Next tuh. Oke, di sini sebelum masuk ke materi sistem linear lanjut, kita bahas dulu flashback sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah dua konsep yang berbeda dalam aljabar linear dan matematika. Dalam sistem persamaan linear, semua persamaan yang terlibat adalah persamaan linear, yang berarti bahwa derajat setiap variabel dalam persamaan tidak lebih dari 1. Terus yang selanjutnya ada sistem linear lanjut. Sedangkan dalam sistem linear lanjut, persamaan yang terlibat dapat memiliki bentuk yang lebih kompleks daripada persamaan linear. Ini bisa termasuk persamaan non-linear, persamaan diferensial, persamaan matriks, atau persamaan integral. Sistem linear lanjut sering melibatkan derajat variabel yang lebih tinggi dan lebih banyak jenis persamaan daripada sistem persamaan linear biasa. Oke, next dong. Oke, sebelum ke contoh soal, kita harus mengenali cara pengenalan sistem persamaan linear. Metode dasar dalam mencari solusi dalam suatu SPL adalah dengan menggantikan SPL dengan sistem baru yang disederhanakan dan memiliki himpunan penyelesaian. Sistem yang disederhanakan ini dapat diperoleh dengan melakukan serangkaian proses yang disebut operasi baris dasar atau operasi baris elementer. Di sini ada 3: scale atau mengalihkan suatu baris bilang angka 0, swap menukar 2 baris, terus pivot menambahkan perkalian suatu baris ke baris lain. Nah, kita masuk ke contoh soal sistem persamaan linear. Kelihatan nggak sih sebelah sini? Oke, di sini diberikan contoh soal sistem persamaan linear menggunakan operasi baris dasar atau operasi baris elementer menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Di sini kita punya contoh soal 2x tambah 4y min 3z dengan 1 terus x tambah y plus 2z sama dengan 9, 3x tambah 6y min 5z
dengan 0. Oke, di sini kita mau mengerjakan ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu kita perbesar dulu jadi matriks X2, Y-nya 4, Z-nya min 3, terus 1, sini X-nya 1, terus plus 1, plus 2, sini 9, terus ini 3X, terus 6Y, ini min 5 dengan 0. Metode eliminasi Gauss-Jordan itu apa sih? Tahu apakah itu? Nih, metode eliminasi Gauss-Jordan tuh yang di sini terus kita ubah jadi matriks identitas berupa 1 0 0 0 1 0 1 ini X Y Z. X Y Z nya kan belum ketemu. Oke, lanjut. Di sini kita mau nyari satu ini dulu. Di sini satu udah ketemu. Di slide sebelumnya tuh udah ada caranya, yaitu swipe scale sama pivot. Kita swipe baris 1 ke baris 2 biar jadi satunya di atas. Jadi kita bisa ketemu di sini 1 1 2 9. Terus baris keduanya jadi baris pertama 4 3 1 3 6 min 5 kosong. Oke, udah ketemu di sini satunya. Selanjutnya kita mau berubah 2 ini sama 3 ini menjadi 0. Itu dengan cara min 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua, terus yang baris ketiga itu dengan cara min 3 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Nah, ini hasilnya. Yang baris pertama tetap karena nggak dikalikan 1 1 2 9. Sini kita kalikan min 2 dikali baris pertama, min 2 dikali 1 berapa? Min 2 ditambah 2 0. Min 2 dikali 1 min 2 ditambah 4 2. Min 2 dikali 2 ditambah min 3. Kelihatan? Terus tadi min 2 dikali 9 ditambah baris kedua, min 2 dikali 9 min 18 ditambah 1 min 17. Terus yang baris ketiga min 3 kali baris pertama, min 3 kali baris pertama 1, min 3 kali 1 min 3 ditambah baris 3, baris 3 nya ini 3 0. Nah, ini udah ketemu nih 0 0 1 0 0. Nah, terus nih min 3 kali baris pertama, min 3 kali 1 ditambah 6
3 dikali 1 ditambah 6. Min 3 dikali 2 min 11. min 6 sip min 11. Oh iya. Min 3 kali baris 1 baris satunya 9 ditambah baris 3 min 3 kali 9 selanjutnya yaitu adalah yang 2 ini kita rubah menjadi 1, yaitu dikalikan dengan setengah kali baris 2. 1/2 dikali baris kedua. Baris pertama sama baris ketiga nggak dikaliin, jadi tetap sama, jadi 9 0 min 0,3 11 minus 27 setengah kali baris kedua 0, setengah kali 0 0 2 kali setengah, setengah kali 2 setengah kali 7 7/2. Terus min 17 setengah kali min 17 ya udah ketemu. Tadi ada yang salah nggak sih? Dari hitungan studi ini harusnya min 7 nggak sih? Ya kali. Terus selanjutnya kita mau merubah yang 3 ini, 3 di bawah jadi 0, yaitu dengan cara min 3 dengan cukup. Min 3 baris kedua, min 3 dikali baris kedua ditambah baris ketiga. Min 3 kali baris kedua, min 3 nya 0, min 3 kali 0 ditambah 0 di baris pertama tetap sama karena nggak dikalikan, kita diapa-apakan. Min 3 kali baris kedua yang 1, min 3 kali 1 min 3 ditambah 3 0 min 3 dikali min 7/2 ditambah min 11 berapa? Min 3 kali min 7/2 dengan berapa, Cok?
2/2 sorry terus ditambah min 11. Hasilnya min 1/2. Terus selanjutnya ada min 3 dikali baris kedua, baris keduanya itu min 17, min 3 kali 17/2 ditambah minus 27. Ah beneran? Enggak, salah guys. Yang bener tuh min 3/2 kalau dihitung-hitung min 3/2. Kok ha? Enggak tahu. Bener gak? Enggak. Sip. Mana hasilnya? 3/2 kan. Ini udah ketemu satu-satu, tinggal kita rubah yang minus 1/2 ini jadi 1. Itu dengan cara min 2 dikali baris ketiga, baris pertama yang masih sama, baris keduanya masih sama, min 2 kali baris ketiga, min 2 kali 0 Ini udah ketemu nih satu-satu jebret. Terus kita rubah lagi nih. Satu ini jadi 0. Itu dengan cara min 1 dikali baris kedua ditambah baris 1. Ini baris pertama, baris kedua sama baris ketiga bersama. Berdua, ini
Satu kali baris kedua, min 1 kali 0, 0. Tambah baris pertamanya 1. Sapuan. Satu kali baris Lu dari tadi kedua. ngerekam, lu ngerti nggak? Kurang begitu. Kurang begitu ngerti. Min 1 kali baris kedua, baris keduanya 1 ditambah baris 1. Min 1 tambah 1, 0. Min 1 kali min 7/2, min 7/2 ditambah 2. Hasilnya terus yang ini jadi 35/2. 12 posisi. Ini di sini udah ketemu nih 1, 0, 11/2, 35/2. 0, 1, min 7/2, 0, 0, 1. Dulu sabar mulai. Terus selanjutnya kita mau merubah yang ini di atas. Yang ini jadi 0. Caranya adalah baris kedua. 7/2 dikali baris kedua dikali baris ketiga, ditambah baris kedua. Udah ya, langsung aja ya. Ya. Mantap. 1, 0, baris pertama yang sama, terus baris keduanya berubah jadi 0, 1. Dua 0, 0, 1, 3. Nah, tinggal menolkan yang itu dengan cara min 11/2 dikali baris ketiga tambah baris ke-1. Baris kedua yang sama 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3. 1, 0, 0. Ini udah ketemu matriks identitasnya, yaitu sama kayak gini. Terus X, Y, Z-nya jadi 1, 2, 3. Jadi diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Lu ngehacker. Z sama dengan 3. Oke. Next dong. Wah. Materi selanjutnya akan dibawa oleh pemateri 2, yaitu saya sendiri. Sebelum memasuki materi ruang vektor dan vektor, kita di sini ada field ya teman-teman. Ini saya akan menjelaskan sedikit. Field ada suatu struktur aljabar yang terdiri dari operasi biner. Di mana himpunan terhadap kesimpulan tertentu tersebut merupakan grup abelian
himpunan tanpa nol dengan operasi perkalian merupakan distributif terhadap operasi penjumlahan. Suatu field R penjumlahan dan perkalian adalah suatu himpunan tak kosong. R dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian pada R yang memiliki aksioma maksimal berikut. Nah, aksioma terhadap adisi yang pertama itu sifatnya tertutup teman-teman, bukan terbuka ya. Yang kedua ada sifatnya asosiatif. Yang ketiga ada terdapat elemen netral di adisi. Yang keempat setiap elemen mempunyai inverse. Yang kelima sifatnya dia komutatif. Nah, sekarang ada aksioma terhadap multiplikasi. Kalau tadi kan adisi ya. Yang pertama dia sifatnya juga sama, tertutup. Yang kedua asosiatif. Yang ketiga mungkin agak berbeda dari yang tadi. Di sini terdapat elemen satuan. Yang keempat setiap elemen K0 mempunyai inverse juga. Yang kelima masih sama sifatnya komutatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri juga pada si kuliah Ramadan di silakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor. Vektor adalah suatu besaran atau potongan garis yang bisa disebut juga ruang dan segmen. Garis mempunyai arah. Vektor R dinotasikan sebagai R yang ini. Dengan titik awalnya ada di A dan di titik akhir ada di B. Nah, untuk sifat-sifatnya, sifat vektor itu dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Yang kedua dapat dijumlahkan, yang ketiga dapat dikurangkan, yang keempat dapat dikalikan, dan yang terakhir bisa diuraikan. Nah, untuk contoh soalnya diberikan dua buah vektor sebagai berikut. Vektor A sama dengan 2, min 1, min 3. Vektor B itu min 1, 2, 1. Buktikan bahwa vektor A kali B sama dengan vektor B kali A, dan tentukan juga panjang vektor A dan vektor B nya. Oke, langsung kita bahas. Yuk. Kemudian vektor B-nya yang 1, 2, 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah apakah vektor A kali vektor B itu sama dengan vektor B kali A. Terus berapakah panjang dari vektor A dan vektor B? Oke.
B kali vektor A. Sebentar. Ya. Oke. Sini ya. Sama kita cari dulu hasil dari perkalian vektor A kali vektor B. Rumusnya A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 kemudian ditambah A3 kali B3. Oke, langsung aja. A1 itu 2 dikalikan dengan A, B1 itu sama min 1, kemudian ditambah A2 itu min 1, kemudian dikali 2 dari B2 nya, kemudian ditambah A3 itu 3 dikali 1 dari B3 nya. 2 kali min 1 min 1 kali 2 jawabannya adalah min 1. Nah, ini kan udah nih dari perkalian vektor A kali vektor B. Sekarang kita cari perkalian vektor B kali vektor A. Sama aja ya, tapi tinggal dibalik. Nanti dari B1 kali A1 tambah B2 kali A2 tambah B3 kali A3. Langsung aja. B1 itu min 2 dikali dengan 2 ditambah B2 itu 2 dikali min 1 tambah B3 itu 1, kemudian A3 nya itu adalah 3. Oke, min 1 kali 2 itu min 2 ditambah min 2 lagi, kemudian tambah 3. Jawabannya min 1. Nah, dari operasi penghitungan ini kita sudah bisa membuktikan bahwa vektor A kali vektor B itu sama dengan sama dengan vektor B kali vektor A. Jadi sudah terbukti sama ya. Oke, untuk selanjutnya saya mau cari panjang vektor A dan vektor B ya. Vektor A panjangnya pertama-tama kita cari panjang vektor A nya dulu ya. Untuk rumusnya akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat kemudian tambah A3 kuadrat. Oke, langsung aja masukin angkanya. A1 tadi berapa? 2 ya. 2 tambah A2 nya itu min 1 tambah A3 nya tadi berapa? 3. Oke, 4 tambah 1 kemudian tambah 9 dengan akar 15. 14. Oh iya, sorry, 14. Nah, ini jawabannya untuk panjang vektor A itu adalah sama dengan akar 14. Kemudian panjang vektor B untuk rumusnya sama kayak ini. Jadi B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat
tambah B3 kuadrat. B1-nya berapa tadi? Min 1 Min 1 kuadrat. tambah B2-nya tadi berapa? Min 1 kuadrat, min 1 kuadrat. 2 kuadrat. B3-nya 1 ya. Satu, 1 4, 4 1, 1. Jawabannya angka 6. 6. Oke, ini jawabannya untuk vektor panjang vektor B. Jadi panjang vektor A-nya itu akar 14, panjang vektor B-nya itu sama dengan akar 6. Oke, baik, itu saja, sekian, terima kasih. Bila ada salah kata atau masih kurang lancar, mohon dimaklumin ya. Terima kasih kepada Raffi Bulan Ramadan, kepada pemateri juga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi 4 dari Fahri Fadilah, saya persilakan. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skala. Misalkan di sebarang himpunan benda yang dua operasinya kita definisikan penambahan dan perkalian, bilangan real disebut ruang vektor, dan benda-benda kita namakan vektor jika dan hanya jika memenuhi aksioma sebagai berikut. Next. Nah, jadi untuk membentuk ruang vektor ini adalah 10 aksioma atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu ruang vektor. Lanjut. Nah, sekarang contoh soal ruang vektor. Lidiki apakah himpunan semua bilangan real positif X dengan operasi-operasi X dikali Y sama dengan XY dan KX sama dengan X pangkat K membentuk ruang vektor. Oke, sekarang kita kerjakan. Oke, karena ini 98% isinya huruf variabel, jadi boleh dilihat baik-baik ya. Dari definisi salah tadi kita bisa tahu kalau X dikali Y itu sama dengan XY dan dan KX sama dengan X pangkat K. Oke, sekarang kita akan mencari dari aksioma yang pertama. Jika U, V ya termasuk bilangan real, maka U tambah V itu sama dengan bilangan real. Kita cari. Semisal U sama dengan X dan Y dan V sama dengan Y. X itu sesuai dari soal tadi, X dan Y ini termasuk ke dalam himpunan bilangan real ya. X termasuk bilangan real dan Y termasuk bilangan real. Maka U tambah V, maka X ditambah Y, atau kita kembali lagi ke bentuk sebelumnya, jadi U tambah V itu termasuk hukum bilangan real. Nah, sampai sini sama nomor 1? Sama. Ya, maka aksioma 1 terpenuhi. Lanjut aksioma 2. Nah, U tambah V sama dengan V tambah U. U ditambah V
Nah, atau kita kembalikan ke soal lagi menjadi X tambah Y. Caranya gimana agar menjadi V tambah U? Maka kita pakai sifat komutatif. Nah, hasilnya gimana setelah pakai sifat komutatif? Kita balik Y tambah X. Kita kembalikan ke bentuk sebelumnya menjadi V tambah U. Nah, udah sama belum? Sama? Nomor 2, maka aksioma 2 terpenuhi. Lanjut, aksioma 3. Nah, dalam kurung U tambah V, tutup kurung tambah W sama dengan U ditambah buka kurung V tambah W tutup kurung. Nah, di sini kita pakai semisal, kita panggil W-nya. Misal W sama dengan Z. Kelihatan nih? Maka U ditambah V ditambah W. Nah, bentuk ini kita ubah ke bentuk yang di soal. X ditambah Y ditambah Z. Nah, terus caranya gimana biar jadi kayak gitu? Kita pakai sifat asosiatif. Iya. Nah, setelah dipakai sifat ini, gimana hasilnya? Ini kurungnya kita pindahkan. Jadi X ditambah Y ditambah Z untuk kurung. Ke bentuk sebelumnya U ditambah V tambah W. Nah, udah sama kan sama yang itu? Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Lanjut nomor 4. Nah, dari ada 0 termasuk anggota dari bilangan real, sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 untuk setiap U itu anggota bilangan real. Nah, mengikuti soal X itu adalah bilangan real, maka kita melakukan proses 0 tambah U sama dengan U ditambah 0. 0 ditambah U sama dengan U. Nah, mengikuti soal yang tadi, jadi 0 ditambah X sama dengan X ditambah 0. Nah, ini X ini kan koefisiennya 1, atau bisa kita sebut X ditambah 0, 1 ditambah 0 berapa? 1. Nah, karena koefisien 1 sudah disebutin di dalam variabel, makanya kita tulisnya X. Ini sama. Nah, oke, dari sini sudah terbukti ya kalau O 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 dan hasilnya sama. Maka aksioma 4 terpenuhi. Langsung aksioma 5. Dari U, setiap U adalah anggota bilangan real dan ada min U anggota bilangan real, sehingga U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Jadi kedua operasi itu hasilnya 0 dua-duanya. Oke, kita hitung. Kita udah tahu kalau X itu adalah anggota dari bilangan real ya. Nah, maka U ditambah min U sama dengan min U ditambah nah, mengikuti soal yang tadi, X ditambah min X sama dengan min X ditambah X. Nah, kita ambil koefisiennya, 1 ditambah min 1. 1 ditambah min 1 berapa? Min 1 ditambah 1 0. Nah, dari sini kita udah tahu kan kalau
U ditambah min U sama dengan min U ditambah min itu hasilnya 0. Maka aksioma 5 terpenuhi. Lanjut aksioma 6. Jika K adalah anggota bilangan real dan U adalah anggota bilangan real, maka KU adalah anggota bilangan real. Oke, ini cukup gampang ya. Nah, dari sini kita sudah tahu ya kalau U itu sama dengan X. X adalah anggota bilangan real dan makanya juga termasuk anggota bilangan real. Maka di sini KX atau kita tulis di sininya KX ini termasuk bilangan real. Nah, sekarang kita pakai definisi ini. KX sama dengan X pangkat K. Nah, kenapa dua-duanya hasilnya termasuk bilangan real? Karena positif, pangkat positif hasilnya itu positif. Maka aksioma ke-6 terpenuhi. Lanjut ke aksioma ke-7. Aksioma ke-7 itu K buka kurung U tambah V sama dengan KU tambah KV. Kita tulis di sini. K tambah U tambah V dengan kita ambil yang dua soal, jadi K kali X tambah Y. Nah, di sini cara mendapat hasil itu kita lakukan definisi yang ini, yakni perkalian silang K dikali X dan K dikali Y. K dikali X sama dengan KX tambah K ditambah Y sama dengan KY. Nah, kembali ke bentuk sebelumnya, hasilnya KU ditambah KV. Apakah sama? Maka aksioma ke-7 penuhi. Lanjut ke aksioma 8. Buka kurung K tambah L dikali U sama dengan KU tambah L. K tambah L kali U. Nah, pakai bentuk yang sebelumnya, K ditambah L dikali X. Nah, ini kita pakai perkalian kayak gini tadi. Nah, K dikali X, K dikali X sama dengan AX tambah K dikali X dikali L sama dengan LX. L dikali X. Ini di sini. Nah, kita pakai ke balikin ke bentuk sebelumnya menjadi KU ditambah LU. Nah, sudah sama. Aksioma ke-8 terpenuhi. Aksioma 9. K dikali LU sama dengan KL kali U. K dikali LU sama dengan, oke, untuk kita kerjakan punya ini di soal K sama dengan LX. Nah, kita pakai definisi yang ini. Pakai definisi ini. Jadi K sama dikali X pangkat L. X L. Nah, pakai definisi lagi. X L pangkat L dipangkatkan dengan K. Terus gimana? Kita pakai namanya hukum eksponen. Hukum eksponen atau sifat pangkat. Sifat pangkat ini kita masukin di sini. Jadi X pangkat L, jadinya kita ini pangkat X pangkat L. Nah, kita rubah lagi ke bentuk sebelumnya. Jadi K L X. Nah,
kita rubah ke bentuk sebelumnya jadi K L sama maka aksioma 9 terpenuhi. Terakhir aksioma 10 1U sama dengan 1U sama dengan 1X. Nah, pakai definisi tadi 1X berarti sama dengan X dipangkatkan X pangkat 1. X pangkat 1 berapa? X pangkat 1 X. Nah, kalau udah sama kita sini jadi U ya, jadi U. Nah, udah sama maka aksioma ke-10 sudah terpenuhi. Oke, sekian jawaban soal dari saya. Nah, karena dari 10 ini sudah terpenuhi, maka soal yang tadi itu. Nah, maka simpulan semua bilangan real positif X dengan operasi ini terbukti membentuk suatu ruang vektor. Terima kasih. Dari pembahasan yang barusan kami sampaikan, sekarang kami memberikan kesempatan semua kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tuh, Madia. Hah? Anda lah, Pak. Dari itu nanya. Itu ya sendiri dia. Berdiri aja nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Dua Surya, NIM 2023 0803 Tadi yang kayak mau nanya yang tapi kebalik itu apa ya? Nah, Simpen dulu ya. Ya, pas apa yang bertanya? Dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi, NIM-nya dari 23 080 1421. Apa sih perbedaan yang signifikan antara vektor dan ruang vektor? Oke, kita tambung dulu ya pertanyaannya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan nama saya Jonanda Putera, NIM 2023 080 03 046. Mau nanya apa bedanya aksioma terhadap adisi sama sih? Nah, oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Febri ya. Nah, yang ini ya, yang terbalik ini saya. Nah, jadi ini itu dalam matematika ini termasuk simbol berdasarkan huruf. Nah, ini namanya itu kuantifikasi eksistensial. Nah, ini termasuk ke kategori logika predikat ya. Nah, ini dibacanya itu bisa ada atau beberapa. Jadi cara bacanya ini ada 0 termasuk anggota dari bilangan pi atau bilangan real. Cukup jelas? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan. Tadi siapa namanya? Iya bang. Perbedaan antara ruang vektor dan vektor ya? Iya. Kalau vektor itu dia besaran yang memiliki nilai dan arah yang digambarkan dengan himpunan ruang garis arah. Kalau ruang vektor dia adalah struktur matematika yang dibentuk oleh kumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan. Apakah sudah jelas? Jelas banget. Terus sama tadi yang kaget dua deh.
adisi sama multiplikasi ya. Perbedaannya ada dua aja sih yang pertama mungkin dia sama-sama tertutup kalau adisi sama multiplikasi. Kalau yang adisi sama multiplikasi yang kedua dia sama-sama asosiatif. Nah kalau yang multiplikasi ini dia elemennya satuan. Kalau yang adisi dia elemennya netral. Nah yang adisi juga elemennya mempunyai inverse. Kalau yang multiplikasi dia mempunyai inverse atau tak. Sama-sama apa multiplikasi? Jelas? Coba jelasin dulu. Gimana? Mau jelas aja. Tanya lagi. Jadi kan bertanya lagi. NIM 2023-0803-033 bagaimana penerapan teori matrik dalam bidang-bidang seperti ilmu komputer, fisika, udah ilmu komputer aja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saiful Adam dalam penerapan ilmu matriks di ilmu komputer. Itu bisa diterapkan di grafika komputer, pengolahan citra, pemrograman linear, kemudian kriptografi dan permodelan jaringan. Sudah terjawab? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Lagi nanya? Setelah selesai, sekarang kita akan masuk tanggapan. Ada yang ingin memberikan tanggapan teman-teman? Tanggapan. Mungkin terkait contoh soal yang kalau kalian lebih gampang kalau masih kayak gini, kalau kayak gini mungkin bisa. Semangat terus. Mungkin tanggapan ke materinya atau PPT atau orangnya. Kita tanggapan karena materinya. Cukup. Tanggapannya semangat terus ya. Semangat ya. Masih modelnya itu Oke, selanjutnya kita akan memasuki saran. Ada yang mau kritik atau saran boleh? Saran saya. Akan kritik dan ada yang memberi kritik atau saran mungkin boleh sebutkan ini angkat tangan. Baiklah, bagaimana? Atau buat next kelompok. Ya. Saya Adam NIM 2023-0803. Bentuk kritiknya tadi kan ada huruf teks sama beberapa simbol. Itu kalau bisa di sedikit dijelaskan aja, soalnya kan tadi sekian banyak kayak apa? Iya, kayak A kebalik ini itu kayak belum umum lah didengar. Jadi dijelasin seenggaknya yang generalnya aja gitu aja sih. Oke. Terima kasih ya Bu Adam. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan kritik atau saran? Kalau bisa itu tulisannya diperbesar aja. Yang mulai dari 4 Pakai bom ini ya. Iya, itu skill issue. Oke, terima kasih Nikola. Ada lagi teman-teman? Kritik atau saran?
baru banget ya belajar lagi ya cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum